Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmah Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura faqul lahum qawlan maysura ولا تجعل يدك مغلولة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا فتقعد ملوما محسورا. Terjemahkan 29. Silakan yang bisa terjemahkan. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Wah, ini bagus untuk kita ya. Jadi pelik banget juga jangan, boros. Jadi mau pilih yang mana? Ketengahan. Ini ajaran Islam sebenarnya. Dalam segala hal, Bu. Makan juga demikian. Ibu kalau makan walaupun lapar, jangan ngambil sampai penuh sepiring tuh ya. Nah, jadi ngambil sedikit-sedikit dulu, ya. Apapun lah. Termasuk kita memberikan bantuan kepada orang, sedekah, ya, bantuan, bahkan sampai kepada wasiat itu nggak dibolehkan sampai kita memberikan semuanya, itu nggak boleh. Ya, pernah Nabi ditanya oleh seorang sahabat ya, yang bernama Salman Al-Farisi. Ya. Beliau punya anak perempuan satu. Ya Rasulullah, bolehkah aku memberikan semua hartaku ini? Jangan, ya, sampai mentawar-tawaran. Boleh nggak seperempat? Boleh nggak setengah? Nggak boleh, ya. Ketika dikatakan sepertiga baru boleh. Jadi jangan semuanya ya, Bu ya. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau kamu memberikan semuanya, kemudian kamu punya anak, ya, maka anak nanti akan menjadi susah, ya. Nah, jadi dalam hal ini Islam memberikan ajaran yang moderat. Tahu moderat ya, Bu ya? Apa moderat itu? Pertengahan, kesederhanaan, jangan lebih besar pasak daripada. Pernah kan ada dengar ya? Apa maksudnya? Peribahasa itu. Iya. Iya. Jadi segalanya harus sederhana. Orang sederhana itu enak tuh. Iya. Beda dengan orang boros. Orang boros niatnya lain, akibatnya nanti stres. Ya, ya. Termasuk ibu kalau pesen makanan di mana-mana lah, di restoran, di mana ya, Bu ya. Jangan ambil banyak-banyak dulu, ya. Ya, ada di Jerman itu sekarang ada tukang bagian apa namanya,
mengawasi makanan para pelanggan, para customer makanan, ya. Jadi kalau kita meninggalkan sisa itu bisa didenda, ya. Nah ini jadi sampai segitunya, dan ini saya kira etika Islam, ya. Bahkan dalam Islam dikatakan mungkin bekas sisa yang tertinggal itulah makanan yang paling berkah. Contoh kita makan satu piring ya Bu ya, tiba-tiba tinggal 1 sendok, kenyang. Kalau udah kenyang kita habisin nggak ya 1 sendok tuh? Enggak kan ya biasanya. Tapi seharusnya ya tidak ada sisa ya. Sampai sini Pak. Itu ya dijilat ya, sampai licin. Nah, ya. Maka yang sisa satu biji apa itu? Nasi ya, mungkin itu yang membawa keberkahan. Nah, itu dikatakan Nabi seperti itu, ya. Maka tidak boleh kita membuang-buang, ya. Jadi ayat ini menganjurkan pelit jangan, boros juga. Kenapa Allah melarang kita jadi orang pelit? Apa dampak orang pelit? Akibat orang pelit apa? Kalau kita jadi pelit lah, kira-kira apa yang terjadi? Dibenci orang. Nih, teman sedikit, ya punya, pasti sedikit orang pelit itu. Iya, dengan tetangga juga cemberut-cemberutan, ya. Ya, nggak punya teman orang pelit itu. Ya, jangankan pelit kepada orang lain, kepada dirinya aja pelit. Iya, apa maksudnya? Maksudnya pelit pada diri sendiri, ya. Uang yang dia miliki itu dia tidak mau membelikan makanan-makanan, ya, yang dapat memberikan kesehatan yang prima kepada dirinya, ya. Akhirnya tiap hari makan apa? Duit banyak, sarapan goreng mie goreng, makan siang mie rebus, makan malamnya mie apa? Mie goreng sudah pagi. Mie godok terus. Mie telur. Mie pangkit apa? Mie sangkit apa pangkit? Pangsit. Lupa saya, lama nggak di Indonesia. Pangsit ya. Akhirnya pulang ke Indonesia badannya keriting kayak apa? Ini nggak boleh juga, ya. Artinya kalau kita ada uang, ya, berikan makanan yang sehat. Karena kata Nabi, inna li badanika 'alaika haqqan. Sesungguhnya untuk badanmu itu punya hak darimu, ya. Jadi harus diberikan nutrisi yang cukup. Exercise itu? Olahraga supaya badan kita sehat. Nah, orang pelit beda. Untuk dirinya aja pelit, apalagi orang lain, ya. Jadi dampak yang pertama dia nggak punya teman. Kalau nggak punya teman, kira-kira yang terjadi apa Bu? Sering stres apa enggak? Sering. Sedangkan orang yang sering bertemu teman kayak kita nih, bisa senyum, bisa ketawa, ya Bu ya. Orang pelit ada ketawanya nggak? Nggak ada. Kata siapa? Nah, ini pada ketawa semua, ini menyehatkan, ya. Kata Nabi, sekali senyumnya, ketawa manis, ya, akan dapat, bukan kata Nabi, kata pakar, ya, akan dapat merilekskan 14 urat saraf yang ada di jidat kita, di kening kita, ya. Ketika kita sekali aja senyum, akan dapat membuat kita awet muda. Nah, ya. Karena apa? Karena merilekskan urat-urat saraf, nggak tegang ya dia. Sementara orang yang pelit ketemu dengan teman, wah dia sudah mukanya merengut duluan, nggak mau nyapa ya dia. Kenapa nggak mau nyapa? Malas Takut duluan. Dia sudah takut tuh, penyakitnya itu takut duluan, ya. Penyakit hatinya kan dia.
Karena kalau sudah ketemu temen takut ngobrol. Kalau sudah ngobrol takut apa? Takut diutangin, takut diminta bantuan, takut duitnya habis, takut ilmunya habis, takut tenaganya habis. Semuanya takut. Padahal dalam matematika akhirat, ketika kita memberi, sebenarnya kita sedang mentransfer ya pahala dan kebaikan kita ya untuk investasi dunia akhirat loh. Orang yang suka berbagi itu investasinya dunia akhirat. Di dunianya banyak teman, sering berbagi loh Bu. Pasti banyak temannya apa enggak? Iya. Nah, itu manfaatnya ya. Dan akan selamat hidup ini. Akan selamat ya. Saya kasih contoh. Orang yang suka berbagi ya. Misalnya meja ini satu komplek perumahan ya, saya tinggal di tengah-tengah, punya 4 tetangga, kanan, kiri, depan, belakang. Keempat tetangga ini penjahat semua Bu. Yang depannya ini pembunuh, sebelah kanannya apa? Begal, tahu begal? Iya. Kiri belakangnya perampok, kirinya apa Bu? Pemabuk, ya, tukang ganggu anak gadis dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita yang di tengah ini orangnya suka berbagi, suka memberi, suka membahagiakan orang guys. Memberi itu kan membahagiakan orang ya Pia, walaupun sedikit. Jadi kalau kitanya sering berbagi, katakan hari apa ini Bu? Senin nanti sore ini aku mau masak. Apa yang ireng-ireng itu Jawa Timur? Rawon. Sore ini atau malam ini aku mau masak rawon. Aku kasih semua walaupun sedikit-sedikit mangkok kecil ya Bian. Iya. Kiri, kanan, depan, belakang. Senin depan aku mau ngasih apa Jawa Tengah apa Bu khasnya? Gudeg. Gue tak kirimi semua tetangga 4 ini ya, walaupun sedikit-sedikit ya. Minggu depannya lagi, Senin depannya lagi, ada yang dari Jawa Barat sih. Apa Jawa Barat kan? Saya rasem. Kareto saya rasem. Senin depannya. Iya. Kira-kira ibu-ibu sekalian, kita yang sering memberi, para penjahat ini ketika bertemu dengan kita, menyapa apa enggak Bu? Menyapa. Menyapanya beringas apa senyum? Senyum. Nah, ya. Kira-kira kambing yang berada di belakang rumah kita, ayam di kandang kiri kanan kita, kates yang sudah kuning-kuning, pisang yang wis pada berbuah semua. Kira-kira aman apa enggak Bu? Aman. Nah, ini Bu, ini namanya balasan dunia. Kita akan diamankan oleh tetangga-tetangga yang menurut orang lain penjahat ya Bu ya. Tapi dengan kita nggak jahat. Tim kaya. Kenapa? Karena kita baik. Makanya ibu jangan musuhi orang ya Bu ya. Please ya. Dengan siapapun jangan dimusuhi. Ya. Orang penjahat kita harus berbuat baik. Dia insya Allah akan mengikuti kita. Ya. Siapapun orangnya. Bahkan jadikan lawan itu sebagai kawan. Bisa. Berat tapi upayakan ya. Musuh-musuhan misalnya Bu ya, apalagi nanti nih mau musim kampanye, wah ribut lagi. Iya. Ya, ada yang udah 5 tahun nggak nyapa-menyapa. Mau pemilu. Waduh. Nah iya, nah ini nih. Jadi kita jangan begitu ya. Upayakan menjadi seorang yang berjiwa pemaaf terhadap siapapun ya Bu ya. Dan orang berjiwa pemaaf itu enak, sehat Bu. Sehat apa enggak? Sehat. Oh sehat walafiat. Ya walaupun susah tapi upayakan. Ya di dunianya tenang ya. Enggak puyeng, di akhirat dapat surga. Ada jaminan Bu pemaaf ya. Dalam surah Al-Imran tegaskan 112 ya. Surga itu dialokasikan ya untuk orang yang dapat menahan marah ya, dan kemudian juga diperuntukkan untuk al-'afina 'anil nas,
orang yang berjiwa pemaaf terhadap manusia lainnya. Enak, dunianya tenang ya Bu ya. Tidak ada penyakit apa namanya? Penyakit hati. Betul, hati kalau sudah sakit Bu, akan sakit semua Bu. Badannya akan lemes, akan greges, akan apalagi stroke, kejang-kejang. Ya, tidur nggak bisa, makan susah, walaupun makanannya enak-enak ya Bu ya. Sebaliknya orang yang hatinya sehat. Ini dikatakan oleh Nabi sendiri. Saya ulang kembali ya. Ala inna fil jasadi mudghah, kata Nabi. Ingatlah bahwa dalam jasad kita itu ada mudghah, ada seketul daging, sepotong daging ya. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila seketul sepotong daging itu sehat, maka sehatlah semua anggota badan kita. Wa idza fasadat, dan apabila dia sakit ataupun rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusak, sakitlah akan semua anggota badan kita. Ala waliyal qalbu, ingatlah seketul daging itu adalah hati. Nah, maka hati harus diurus ya, harus ditata, harus dikelola, harus dimanage, harus diurus terus supaya apa? Bersih terus. Ya, Anda ingin diharumkan nama Anda, bersihkan dulu wadah kita. Apa wadah kita? Hati kita. Ya, bersihkan dulu, dikelorok semua penyakit-penyakitnya. Kalau dikelorok, di laundry. Ya, di laundry. Mana penyakit lu yang harus di laundry? Banyak Bu. Mungkin lebih dari 15. Yang pertama diantaranya adalah dendam, kusumat. Pernah mendendam Bu? Dulu bukan sekarang. Ya mungkin pernah. Ya namanya manusia ya Bu ya. Iya. Iya. Dulu mungkin waktu muda-muda ya, punya pacar satu, rebutan 3 orang. Bener Pak. Tiba-tiba kalah kita saingannya Bu ya. Bener Ayo dendamnya sampai berapa tahun itu? 20-an tahun gak kelar. Tahun-tahunan itu. Wah paling sakit. Dengar nama saingan yang menang aja langsung di sini ya Bu. Ya Allah. Tuk. Baru dengar namanya padahal bukan dia sebenarnya, tapi namanya sama. Astagfirullah. Lagi naik tank katakan namanya itu Bram. Pacar dulu yang rebutan namanya Bram. Dipanggil orang di belakang Bram. Wah jangan-jangan Bram itu aja udah kena sakitnya ya Bu ya. Orang-orang yang tidak berjiwa pemaaf ya, apalagi ngelihat fotonya ya, ngelihat ceritanya, wah tambah apa Bu? Panas. Sakit, tambah panas ya. Sakitnya tuh di mana? Iya, mungkin zaman dulu atau sekarang kita merasakan. Nah ini harus di laundry ya Bu ya, harus dikelorok semua penyakit dengki dendam ini. Dengki dendam ini akan memendekkan umur. Ya ini ada kajian banyak secara saintifik. Ya, orang yang tidak berlapang dada jelas akan dapat mengurangi umur, memendekkan umur. Contoh, kita punya tetangga di sebelah kanan tiba-tiba beli motor baru mau lebaran itu ya. Orang yang dengki sebelah kitanya, ya kita lah kadang jadi pendengki. Ngelihat motor baru itu rasanya gimana reaksinya? Bagi pendengki, wah panas dingin, meriang ya biar kejang ya. Oke. Jadi itu baru punya apa Bu tadi? Motor. Wah udah kejang duluan Bu, udah sakit duluan. Ini tentunya bagi orang yang apa tadi? Punya penyakit apa? Iya, penyakit hati ya Bu ya, dengki ya. Baik. Selamat ya.
Oke. 1 minggu kemudian beli mobil. Ayo. Apa yang terjadi, Bu? Geblak. Tahu geblak? Tahu. Kenapa geblak? Pingsan semua foto. Kalau ini karena sudah geblak, akhirnya manggil kau. Ya, mobil datang nih, ngong. Dibawa kemana, Bu? Rumah Rumah sakit. sakit. Langsung masuk ICU. Wah, lama nggak sadar karena apa? Duk-duknya di sini nih, Bu ya, jantungnya itu ya. Ya mungkin sakit jantung. Kayaknya orang yang dendam dengki itu jantungnya berdetak terus nggak normal, ya. Sebulan di ICU, dengar berita lagi, Bu. Mas, tetangga kita beli mobil satu lagi, Mas. Ayo kira-kira apa? Istri ya. Wah, ini mungkin langsung nih. Inna lillahi. Wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang yang ahli syukur beda. Orang yang dadanya lapang ya, Bu ya. Ya. Reaksinya gimana? Alhamdulillah, aku punya tetangga punya mobil 2 lagi. Harusnya kayak gitu, Bu. Nah, inilah bedanya kayak Ibu. Hati kita terus ditata ya, Bu ya, dikelola, dimanage. Ya, ada istilah namanya MQ. Ini istilah hakim ini. Manajemen kolbu, bukan kalbu, kolbu. Kalau kalbu artinya anjing. Kalau kolbu artinya hati. Nah, hati-hati nyebut ya. Kalbu bahasa Arab artinya apa? Anjing, asu. Kolbu hati. Hati-hati jangan mengatakan ke suami atau pacar, engkau selalu berada di kalbuku. Artinya apa? Beda. Kembali ibu-ibu ya, pelit jangan, boros juga. Yang terbaik apa tadi? Sedang saja. Kesederhanaan. Ini kayak pakaian gini sederhana, nggak usah loh sampai bawa emas 2 kilo ya, Bu ya. Kakinya seperempat kilo. Tenang, biasa saja kita hidup biasa sederhana, nggak usah panas-panasan. Ya, ngelihat temen pakai kerudung baru made in Italy, kita panas. Nah ini jangan. Jangan, ya. Temen kita baru beli sepatu di yang brand-brand misalnya, wah kitanya langsung panas dingin. Aku harus beli yang lebih mahal daripada sepatunya siapa. Nah, akhirnya apa, Bu? Sudah gaji kita yang cuma segitu. Lifestyle, apa lifestyle? Gaya hidupnya kayak selebriti ataupun orang-orang kaya. Mati kita, mati apa enggak? Minum, wah nggak mau di warteg, maunya Starbucks. Starbucks makan yang wow Maxim. Nah, aku nggak mau nih kelas jalanan. Mati kita, Bu. Ya, 2 minggu udah habis duit ya, Bu ya. Akhirnya ngutang karena gengsinya itu ya, Bu ya. Kalau sudah ngutang apa yang terjadi? Nah, Bu, ngutang kemudian sudah waktunya harus bayar, nggak bisa bayar, apa yang terjadi? Jangan bunuh diri. Stresnya dulu ya, Bu ya. Stres, Bu, stres banget. Nah ini karena lifestyle yang tidak bisa dijaga, ya, dikendalikan. Maka ibu nggak usah kita mengikuti lifestyle orang-orang yang berada di atas kita. Kata Nabi, kalau Anda ingin hidup bahagia, ada dalam hadis, Bu, pandanglah ke bawah Anda dari segi keduniaan, ya, Bu ya. Ya, jadi saya sering sampaikan di sini. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita ini kan gajinya paling kecil ya, Bu ya, di Hongkong ya, Bu ya. Tapi kalau kita melihat sebenarnya ke seberang sana,
Ternyata ratusan juta lainnya, orang-orang ini gajinya berada di bawah standar kita. Betul apa enggak, Bu? Betul. Anda kalau dirupiahkan jadi berapa gajinya? 9 juta 10 juta. Oh, tinggi 9 juta gaji direktur itu di Indonesia. Iya. Iya, betul. Nah, itu ya. Seprofesi dengan kita lah kalau di Jakarta berapa gajinya, Bu? Kira-kira 2 jutaan, sekitar 2 jutaan. 2 sampai 3 lah katakannya. Ya kan berarti kita masih ada di atas ya, Bu ya. Iya. Nah, maka syukuri itu. Syukuri ya atas nikmat yang telah Allah lebihkan ya dibanding teman-teman kita ya di luar sana. Ya. Kita di sini lebih beruntung ibu-ibu sekalian. Mungkin ada orang yang sekarang ini lagi memikirkan bayaran kos-kosan belum bayar bulan kemarin. Ada nggak, Bu? Ada. Ya mungkin ada, Bu. Kita bayar nggak, Bu? Oh, gratis semua. Tidur gratis, makan gratis, minum gratis, listrik Gratis. air gratis, Tinggal obat-obat tinggal nunggu gaji aja ya, Bu ya. Ya. Maka syukuri ya, Bu ya. Kata Nabi, kalau Anda sering melihat kepada standar di bawah Anda, ke dunia Anda, maka Anda akan hidup bahagia. Ya, ini kunci ya, Bu ya. Kunci bahagia, jangan mendongak ke atas, ya, dalam hal keduniaan. Ya, kalau kita makan sehari-harinya yang enak-enak aja kayak selebriti, habis duit ini akan menderita nantinya, ya. Iya. Kalau hal keakhiratan, keilmuan, kita harus mendongak ke atas. Keilmuan ya, Bu ya. Iya. Kalau temen aku ini sudah bisa ngaji Quran, kenapa aku belum? Nah, ini namanya bagus, iri yang bagus, ya, Bu ya. Iya. Kalau temen aku ini sudah bisa sholawatan di depan umum, kenapa aku belum? Kenapa aku nggak bisa? Nah, misalnya ya, Bu ya. Iya. Maka ini perlu ya. Masalah keakhiratan, keilmuan itu kita harus iri maksudnya. Tapi kalau keduniaan, iri yang mengakibatkan kesengsaraan harus ditahan, harus dijauhi. Ya. Orang yang syukur enak. Kita baru punya motor, ya. Orang ahli syukur akan mengatakan apa? Alhamdulillah, aku masih punya motor, ya, Bu ya. Iya. Tetangga aku kemana-mana naik apa? Sepeda. Sepeda. Ini ahli syukur. Ya. Orang yang punya sepeda karena dia ahli syukur, dia akan mengatakan apa? Alhamdulillah, aku masih punya sepeda. Tetangga aku kemana-mana jalan Kaki. Orang yang jalan kaki karena dia ahli syukur, dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Masih punya apa? Kaki. Itu loh, Bu. Tetangga aku nggak bisa kemana-mana, lumpuh. Ya, Bu ya. Orang yang lumpuh masih bersyukur juga, alhamdulillah aku masih urip. Ya, Bu ya. Nah, ini namanya orang ahli syukur ya, Bu ya. Tetangga aku kemarin ke rumah sakit, nggak balik-balik. Maksudnya meninggal ya, Bu ya. Nah, jadi indahnya di sini dalam kesederhanaan. Kita teruskan ke ayat berikutnya. Wah, ini mengena ayat berikutnya sebagai penjelasan juga dari ayat sebelumnya. Inna rabbaka yabsutur rizq. Baca. Inna rabbaka yabsutur rizq Liman yasha'u wa yaqdir. liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Innahu kana bi'ibadihi
30. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Nah ini kita harus yakini bahwa Allah itu sudah membagi-bagi ukuran rezeki kita masing-masing. Ada yang diluaskan rezekinya, ada yang disempitkan. Walaupun kerjanya sama. Ada nggak kerja di sini yang sudah sama-sama 6 tahun misalnya? Ada. Coba yang 6 tahun angkat tangan. Yang sama-sama tahunnya berapa tahunnya coba Bu? Yang 5 tahun. Lebih semua nih kan. 10 tahun ada 10 tahun. Ada. Yang 10 tahun coba angkat tangan. Yang 10 tahun atau lebih. Lebih semua. Loh, yang 10 tahun ataupun lebih itu Allah beda-bedakan loh rezekinya. Ada yang punya mobil, ada yang punya sawah 12 hektar, ada yang tabungan 15 miliar nih. Oh, ini, tapi ada yang punya utang lagi. Iya. Ada nggak begitu? Ada. Padahal sudah 10 tahun lebih, masih punya utang. Ada nggak orang seperti itu? Nah, ini makanya Allah bagi-bagi, ya. Iya. Jadi beda-beda loh, walaupun waktunya sama. Allah membeda-bedakan rezekinya. Tujuannya apa sih kayak gitu? Allah menciptakan ada yang kaya, ada yang kurang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang enak, tapi ya. Tujuannya adalah sebenarnya kompetisi dalam hidup ini, ya, untuk saling isi mengisi, komplementasi, ya, untuk saling melengkapi, ya. Bayangkan di Hongkong ini orang kalau kaya semua, apa yang terjadi? Ada nggak orang tukang buang sampah? Nggak ada, nggak mau. Terus apa yang terjadi kalau nggak ada tukang sampah? Kotor semua. Nah ini ya Bia. Iya, kayak kita kan diperlukan ya Bia. Iya. Coba kalau nggak ada kita Bu, susah orang sini Bu. Anak dua harus kerja dua-duanya, ibu bapaknya ya Bu ya. Siapa yang ngurus rumah, ngurus anak, nganter, wah repot. Nah ini makanya Allah ciptakan sesuatu itu nggak ada yang sia-sia. Iya, nggak ada yang sia-sia. Ya semuanya ada banyak. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Coba kalau orang di Hongkong pinter semua, siapa yang dirugikan? Siapa? Sekolah, mungkin nggak ada sekolah sudah. Oh nggak perlu sekolah lah, ya biar pinter semua, ya. Oh banyak yang dirugikan. Ya. Ataupun sehat semua, siapa yang dirugikan? Ada nganggur semua ya biar. Farmasi pada nganggur, tutup semua farmasi itu. Klinik-klinik pada tutup semua, gitu. Dokternya pada nganggur, nggak punya duit. Nah, makanya Allah ciptakan ini supaya kita hidup berkompetensi atau kompetisi boleh ya, saling lengkap melengkapi, saling memajukan diri, ya, supaya sehat semua. Kembali, jadi Allah tidak akan nyasar memberikan rezekinya kepada hambanya. Sudah tertakar, terukur ya biar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita harus rela ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang telah diberikan kepada kita. Ulangi lagi Bu, artinya innallaha yabsutur rizqa, sesungguhnya sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Nah, mengetahui dan melihat hamba-hambanya inilah kemungkinan besar Allah itu membeda-bedakan rezekinya, ya Bu ya. Allah tahu, nah ini males nih hamba aku ini, maka Dia kasih sedikit apa banyak? Sedikit. Ini ada dua alasan di sebelahnya ya biar paling akhir tadi. Wah ini kerjanya keras, ya. Dalam Islam kerja itu harus ada 4 AS, masih ingat tuh?
kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja sampai tuntas. Hafal nggak? Ulangi lagi, kerja apa? Keras, 2, cerdas, 3, ikhlas, 4, Tuntas. kerja sampai. Nah, kalau kita kerjanya seperti ini, Allah ngeliatin nih Bu, tadi ayatnya Bu ya. Allah Maha melihat dan teliti, ya, melihat hambanya sangat teliti, ya. Maka aku akan tambahkan hambaku ini yang kerjanya kerja keras, apalagi cerdas, ikhlas, dan sampai tuntas kerjanya, ya, nggak main-main kalau kerja, ya, kerjanya sampai tuntas. Maka Allah berikan kelebihan, ya, kepada orang-orang ini. Jadi itu sebabnya kenapa ada yang dapatnya sedikit, dapatnya banyak, ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Ya, ini dikarenakan karena perbuatan kerja kita sendiri. Jadi ya, jadi diulangi, kerja 4AS itu apa? Kerja keras, 2, cerdas, 3, 4, ya, harus diamalkan ya. Iya, dengan Allah begitu, dengan manusia juga demikian. Anda kerja di rumah majikan, majikan pasti memperhatikan, melihat dan memperhatikan lagi. Seperti ayat tadi ya Bu ya. Kalau kita kerjanya kayak tadi 4AS, insya Allah gaji kita akan diapain? Nah, kalau enggak digaji ditambah gajinya, ya mungkin bonusnya, angpaunya ya Bu ya. Ya, namanya hasil kerja keras tadi itu, ya. Maka dengan Allah juga demikian. Kemudian kita terus. Wala taqtulu awladakum. Baca. Wala taqtulu auladakum Khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Ini bagus ayat ini. 31 terjemahkan supaya kita lebih semangat dalam hidup dan kerja. Terjemahkan. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Masih ingat bulan yang lalu? Masih Bapak 3, anak 3. Nah, masih terngiang-ngiang beritanya ya Bu ya. Masih ya. Iya, 3 anak gadis yang kecil 2 tahun. Saya masih ingat ya, 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun dibunuh. Sama ibunya. Ya, gara-gara takut. Ya, karena mungkin masalah ya perekonomian ya. Ya mungkin dia belum lagi pikirannya lagi kacau ya Bu. Nah, kalau baca ayat ini ada orang menjelaskan saja. Sebenarnya ibu-ibu sekalian, ya, kalau kita bergerak saja, bergerak atau bekerja ya, itu pasti Allah akan memberi loh. Masalah kita sekarang ini, kitanya males, sudah males pikirannya puyeng. Ya puyeng dulu baru males ya Bu ya. Akhirnya wah jadi jalan pintas. Lebih baik aku mati atau membunuh anak-anakku daripada hidup sengsara. Ya Bu ya. Padahal dia tidak menyadari, mau mati aja sengsaranya, stresnya luar biasa. Orang sekarat itu wah paling sakit. Kata Nabi, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sekaratnya, sakitnya. Kenapa? Karena yang dicabut itu nyawa. Pernah Anda dicabut kukunya di sini pakai geger? Belum. Pernah dijambak rambut sampai rambutnya ketarik semua? Coba kalau dijambak sampai ketarik semua sakit apa enggak? Sakit. Iya, apalagi ini itu kayak di penjara zaman dulu ya Bia.
Ya kan sering zaman dulu ya penjara lepas ininya, nggak ngaku disuruh ngaku lepas lagi. Mengerikan. Sakitnya luar biasa. Nah apalagi yang dicabutnya Nyawa. coba dari setiap urat tuh saraf dari mulai ujung kaki dicabut tuh ya. Iya sampai ubun-ubun terakhir. Nah ya makanya Nabi menganjurkan untuk baca doa tiap hari. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah ya cabutan nyawaku ketika sakaratil maut. Ya, seolah-olah mencabut rambut dari tepung apa ya? Yang di ada rambut kita cabut set, kan enak ya dari tepung. Apa istilahnya? Seperti mencabut rambut dari tepung, adonan tepung. Ya, jadi kayak gitu kita mintanya ya, dimudahkan tidak sakit nantinya. Nah, jadi ibu-ibu hati-hati. Sekarang apalagi banyak kejadian utang-utangan ya Bu ya, teman-teman nih. Tolong diberitahu teman-teman baru kalau ada orang yang meminjamkan duit teman-teman sendiri ya Bu ya, supaya tidak diterima ya, karena ini akan mengakibatkan apa ya, ini nantinya stres ya. Belum lama ini juga ada kejadian ya Bu. Nah minjemnya sedikit suruh mulanginnya, apalagi kalau terlambat 2-3 hari, wah tambah bengkak ya, akhirnya puyeng, stres, mau bunuh diri. Nah sering terjadi ya, sering ya. Ya, bahkan kapan yang meninggal itu katanya mikirin ini juga. Nah, ya, akhirnya mengambil jalan pintas, terbang ya, bukan terbang, terjun. Terbang dulu baru terjun. Nah, jangan Bu, jangan ya. Yang penting kita bergerak bekerja lah, ya. Kenapa begitu, ibu-ibu? Jangankan manusia ya Bu ya, yang dikasih otak dan akal. Ada dua, otak dan akal. Binatang saja yang nggak punya akal, punya otak nggak punya akal, nggak ada yang kelaparan. Nggak takut anaknya brojol 15 itu puyeng itu masalah ekonomi. Nah nggak ayam tuh puyeng, netes sampai 10, netes anaknya 10 ya Bu ya. Kemudian dia kliang-kliang. Gimana aku mau nyari beras makanin anak aku? Berpikir kayak gitu. Relax. Yang penting dia keluar jalan, sumpah kemana makan ini makan itu, pulang-pulang kenyang ngasih. Yang penting ceker. Yang penting bergerak kita. Iya, ngerti ya Bu ya? Iya. Ayam, katakan ayam sendiri nih. Kalau tadi lebih parah lagi, yang punya anaknya berapa? 10 netesnya Bu ya. Enggak puyeng Bu. Kita baru punya anak 1-2 udah puyeng mikirinnya Bu ya. Kalah dengan siapa? Iya, dan ayam nggak ada yang kelaparan itu. Iya. Nggak ada yang dalam otaknya itu berpikir aku mau bunuh diri Ada nggak? Iya. Nggak ada. Ayam itu Bu keluar dari kandangnya subuh-subuh, ya. Pulang sore-sore, dapat rezeki apa enggak? Nyimpen di sininya apa namanya itu? Telur. Iya, isinya nyimpen itu loh. Sudah badannya sehat, kenyangnya Bu ya. Nyimpen lah di sini. Ya, dipegang wah ini isinya makanan semua nih, nyimpen ya. Nabung di situ kerja. Nah, ini. Maka kita jangan sekali-kali berpikiran sempit ya. Apalagi bunuh ya anak kita karena takut apa? Tadi ayatnya khasyata imlaq. Ada nggak tadi ayatnya? Khasyata imlaq itu apa artinya? Takut kemiskinan, kelaparan. Nah, khasyata imlaq. Wah ini hebat. Hebat ini ajaran Islam ya. Jaminan Allah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Apa artinya di situ Bu ayatnya? Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka
Mereka itu siapa? Anak-anak. Ayam 10 kayak tadi ya. Ya, Allah jamin semua itu. Wa iyyakum, dan juga kepada kamunya, orang tua, ya, ibu ayam, anak ayam, ya. Kami akan jamin kamu semua. Yang pentingnya kamu, kita semuanya adalah ikhtiar usaha. Itu Bu. Ya Bu ya. Nah, tolong kalau ada teman-teman yang ada keinginan untuk terjun, ya Bu ya. Kasih semangat ini. Surat Al-Isra ayat berapa tadi? Ayat 32 30. ayat 31. 31. Nah, ya. Ayat 31. Ya, jadi yang menjamin rezeki ke anak-anak kita itu Allah, juga menjamin untuk rezeki kita. Ya, yang penting apa tadi? Ikhtiar usaha. Kayak Anda ini sampai terbang mental ke Hong Kong ini. Iya, banyak sekali sebenarnya manfaatnya loh Bu. Iya, manfaatnya banyak. Apa diantaranya Bu? Bisa naik pesawat. Paling tidak ada 5 atau kalau saya tulis list bisa 7. Ya. Pertama, apa kira-kira Bu? Bisa naik pesawat, bisa Nah, melihat ya, luar pengalaman sana, macam-macam ya Bu ya. bisa mencari ilmu di masjid ini. Iya, bisa naik kapal terbang gratis. Ya bukan gratis, bayar sebenarnya. Awal-awalnya ya Bu ya. Ngutang dulu ya Bu. Iya, dengan teknologi kita sudah nggak canggung, ya. Nah, kapal terbang udah biasa, ya, nggak takut, nggak gemeter menghadapi imigrasi apa semua, sudah biasa kan ya Bu ya? Ya, kecuali waktu pertama dulu lah. Nah, ya. Apalagi manfaat kita hijrah dari kampung kita yang jauh ke kota metropolitan seperti Hong Kong ini. Apa Bu? Kita bisa berbahasa asing. Iya. Mengetahui budaya orang lain, ya Bu ya. Budayanya bagus, banyak yang bagusnya. Kita tiru yang bagus ya Bu ya. Budaya kedisiplinan, budaya kebersihan, ketertiban. Oh banyak. Ketepatan ya Bu ya. Keharmonian ya. Banyak sekali ya yang kita bisa pelajari. Apalagi penghasilannya lebih apa? Lebih banyak. Banyak. Alhamdulillah. Ya, lebih tinggi dari teman-teman kita di kampung ya Bu ya. Oh banyak tuh. Mendapatkan teman yang lebih luas, kontak yang lebih luas. Nah, bukan sekedar satu kampung, satu desa, tetapi sudah nasional dan internasional. Ada nggak kenalan dengan orang asing di Hong Kong? Bukan orang Hong Kong, yang lain. Orang Filipina. Ya Filipina, ya Pakistan, ya Bangladesh, ya orang bule, ya Afrika, ya. Ya, saya paling suka bergaul dengan orang macam-macam. Iya, saya paling suka. Dari dulu saya memang pengen ya bergaul dengan semua komunitas, semua bangsa, semua ras suku. Ya, alhamdulillah dulu saya pernah tinggal di asrama internasional. Ya, saya ketemu seluruh bangsa gitu ya. Yang ireng, yang abang, yang kuning, yang sawo mateng, yang semuanya ngumpul. Iya, ya macam, ya pesek, ya pendek, ya gede dhuwur semua. Nah, jadi sudah terbiasa. Ya, sampai saya hafal betul bau masing-masing bangsa itu apa. Benar, sampai sekarang. Iya. Karena saya pernah tinggal dengan beberapa bangsa lain, satu kamar itu. Afrika pernah, Korea pernah, macam-macam ya. Jadi enak di situ ya anunya. Ya walaupun pertama enggak, tapi akhirnya enak. Nyaman yang sudah terbiasa ya. Bahasa bisa bertambah ya. Saya pernah satu kamar dengan orang Uganda. Uganda itu di mana? Afrika ya. Sampai saya bisa ngomong sedikit-sedikit. Kalau dengan orang-orang mereka. Sampai kemarin ada di masjid belum lama ya, beberapa bulan yang lalu. Ini kayaknya dari Uganda atau dari Nairobi. Nah saya langsung ngomong Afrika, oh dia kaget. Dari mana kamu tahu kan?
Akhirnya akrab, dia ngajar di Chinese University. Nah, dia dosen gitu. Nah, akhirnya akrab. Nah, ini gara-gara bahasa. Jadi enak dengan orang, ya kalau Pakistan saya paling biasa karena saya tinggal di sana pernah. Enak dengan orang Pakistan, tinggal ngomong bahasa Urdu atau India. Akan cepet apa? Akrab tuh. Ya, akrab. Semua kenal ya. Datang sini ya. Tinggal ngomong bahasa mereka, saya nggak ngomong bahasa Inggris dengan mereka, ngomongnya bahasa Hindustan, bahasa India, sama di India, Pakistan. Ya. Pernah nonton film India? Ya itu, jadi enak ketemu, assalamualaikum, kehal, nah, apa kabar maksudnya? Nah, enak iya. Dengan Filipina, orang Filipina Anda harus deketi ya dia. Banyak Filipin yang sejak saya ketemu itu cepat akrab, ya, ngomong bahasa Filipina, ya, walaupun sedikit. Ya. Jadi ini perlu supaya kita banyak teman. Dan manfaat dari hijrah kita dari kampung ini diantaranya mendapatkan pertemanan yang lebih luas. Ya. Apalagi keuntungannya bisa belajar ilmu. Nah, Anda kan dulu nggak ada niat sama sekali. Iya. Mau ke masjid itu waktu di PT ada, aku mau ke masjid nanti aku mau ke pengajian. Ada nggak niat kayak gitu? Nggak kepikir kalau ada masjid. Iya, saya ketemu dengan orang yang soleha ya Bu ya. Iya. Ya, ikut organisasi, ya ini penting, ya. Di Hongkong ini sangat beruntung sekali, banyak kebebasan, banyak tempat-tempat menimba ilmu pengetahuan. Apalagi Bu? Apa keuntungannya apa Bu? Masakan keluarga. Apa? Membantu keluarga. Ya, membantu keluarga termasuk ya Anak. di tanah air, ya. Apalagi? Ya namanya membantu keluarga. Ya. Iya. Kita dapat ilmu yang lebih luas. Nah, ternyata di sini ya kita bisa melihat kondisi dunia. Ya, ini diantaranya. Ya. Oke, tinggal 2 menit lagi. Sampai di mana tadi? Sampai ayat 33. Sekarang 32. 1 ayat lagi. Wala taqrabuz zina. Baca. Wala taqrabus zina Innahu kana fahisha. innahu kana fahisha Wasa'a sabila. wasa'a sabila. Terangkan, artikan. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nih Bu, ya. Hati-hati, Allah nasihati kita semua. Deketi aja nggak boleh, apalagi melakukan ya. Deketi aja nggak boleh. Ini hebatnya Islam. Kalau deketi saja nggak boleh, maka hasilnya tidak akan ada terjadi yang namanya penyakit yang membahayakan. Apa istilahnya? Penyakit HIV, ya, penyakit AIDS, penyakit kelamin, penyakit kanker. Kanker itu apa? Kantong kering. Iya, orang yang suka berzina, laki-laki lah kan, atau perempuan lah. Kan perempuan ada juga kan Bu ya. Iya, yang cari laki-laki kan ada, yang bayari laki-laki kan ada nggak Bu? Ada. Gimana Bu? Ya mungkin ada ya Bu ya. Ya kan ngabisin duit. Ya Bu ya. Nah ini jadi penyakit ini. Ini luar biasa. Perintah Allah, instruksi Allah kepada kita pada ayat yang terakhir tadi. Wala taqrabuz zina
innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Tolong sekali lagi terjemahkan. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan Keji. suatu jalan yang buruk. Buruk sekali orang melakukan zina. Jalannya sudah buruk, kesasar ya, Bu, ya. Dan dampaknya orang yang suka berzina mesti keluarganya apa, Bu? Dalam keluarganya suami yang sering selingkuh, istri yang sering selingkuh, apa yang terjadi? Konflik, ya, perang, tsunami, apa lagi? Goncang. Nah, akhirnya Bubaran. bubar. Gitu ya. Maka deketi aja jangan, apalagi sampai selingkuh. Sekarang ada istilah apa? Pelakor, webinar. Apa pelakor itu? Perebut laki orang. Berarti laki apa perempuan yang rebut? Nah, perempuan. Nah, ini udah viral. Kalau webinar perebut. Tolong ya, jangan bikin gara-gara. Nah, sudah. Ya, sudah punya suami, jangan cari suami yang kedua. Jangan membicarakan laki-laki yang lain. Cintai sepenuh hati suamimu itu. Nah, jangan mencintai suami yang lain ya, Bi, ya. Nantinya akan apa? Terjadi nanti, ya. Akan terjadi dating-datingan. Kalau sudah dating, wah, akan terjadi zina, ya. Maka deketi aja jangan, apalagi melakukan zinanya. Nah, ini namanya tindakan preventif dalam Islam. Apa preventif itu? Pencegahan. Anda nggak mau konflik dengan suami keluarga, ya jangan deketi cewek atau cowok yang bukan apa? Muhrimnya, kan begitu, Bu, ya. Ini namanya tindakan apa? Preventif. Kalau rumah Iya, tindakan preventif lebih baik daripada tindakan kuratif. Apa kuratif? Pengobatan. Ya, udah sakit baru berobat, padahal sebelum sakitnya nggak mau apa? Mencegah. Ya, memelihara badan lah. Nah, ini sudah terjadi rumah tangga baru sadar. Nah, ya sulit. Maka preventif ini penting. Oke, baik, sampai di sini. Shadaqallahu